Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نخص خصوصا لصاحب هذا الكتاب الحبيب محمد بن سالم الحفيظ، لهم الفاتحة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada maghrib ini insyaallah kita ngaji bersama bini, mengkaji daripada sebuah kitab yang berjudul At-Tadhkirah Al-Hadramiyah, tadhkirah pengingat buat penduduk wanita Hadramut, fima yajibu 'alan nisa minal umuri ad-diniyah. Kitab ini menjelaskan hal-hal yang wajib diketahui oleh perempuan tentang perkara agama dirinya. Kitab ini atau buku ini dikaryakan, disusun oleh seorang ulama besar yang mana kita kenal putranya, yaitu adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi kitab ini dikaryakan, disusun oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau seorang ulama besar pada zamannya, poros di negeri Hadramut, Tarim, Yaman. Seperti itu. Kitab ini akan menjelaskan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh perempuan muslim mukminah. Sebagai seorang muslim tuh harus mengetahui hal-hal yang wajib dalam agama, apa yang wajib pada dirinya, baik sholat, zakat, dan lain-lainnya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya,
Dikatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu penuh dengan perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Karena dalam hadis Nabi itu ada riwayat bahwasannya itu qurratul ain, yang bisa nyenengin hati penghuni rumah keluarga itu adalah perempuan yang solehah. Maka perempuan solehah itu harus tahu sama namanya hal-hal yang wajib terhadap dirinya, hal-hal yang sebaiknya secara akhlak itu dilakukan, dimiliki oleh dirinya. Akan tetapi sebagaimana kita tahu bahwasannya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwasannya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini di dunia ini melainkan hanyalah isinya perhiasan yang penuh dengan ghurur, kebimbangan. Jadi banyak namanya gonjang-ganjing. Banyak pasti adanya perselisihan. Semua isinya perhiasan seperti itu. Tapi di antara perhiasan tersebut Rasulullah mengecualikan satu, yaitu adalah wanita yang solehah. Bahkan dalam hadis yang lain sekalipun memang dhaif, akan tetapi bisa tetap dijadikan rujukan. Karena kan ini bukan kaitan sama hukum. Ad-dunya mata'un, dunia itu penuh perhiasan. Wa min khairi mata'iha imra'atun. Di antara perhiasan yang terbaik di dunia itu adalah perempuan yang membantu zaujaha 'alal akhirah, suaminya dalam urusan perkara akhirat. Miskinun rajulun lam ra'ata lahu. Kata Nabi gini, miskin kasihan. Kata Nabi begitu, kata Nabi. Miskin katanya. Kasihan. Laki-laki yang enggak punya istri. Kemudian Nabi lanjutin lagi, lah emang sebaliknya gimana? Kata Nabi ngelanjutin, miskinatun imra'atun la zaujalaha. Kasihan perempuan yang enggak punya suami. Gitu katanya, kata Nabi. Gitu. Jadi seharusnya perempuan itu jadi wanita solehah, jadi permata bagi keluarganya yang bisa nyenengin, tapi bagi keluarganya enggak, bukan buat orang lain, seperti itu. Maka mari kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Segala pujian terhaturkan, tercurahkan sebanding sebagaimana nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Wa sallallahu wasallama, salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita wa syafi'ina, dan seorang yang pemberi syafaat nanti kelak di akhirat adalah Muhammadin. Allahumma shalli al-mab'uthi rahmatan lil alamin, seorang yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan juga salawat ini juga tercurahkan kepada siapa? Alihi wa sahbihi, kepada para keluarga dan sahabatnya secara keseluruhan. Makanya jadi jangan heran nanti kalau ada orang ngomong sholawat ini tercurahkan kepada keluarga. Emang sholawat hanya terkhusus kepada Nabi? Oh enggak, boleh. Dalilnya ini. Ulama enggak ada tuh, sejak dulu enggak ada namanya wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Udah selesai, enggak dilanjutin wa ala alihi, enggak, khusus wa ala alihi kepada keluarganya Nabi. Yang unik sekarang lagi pengen namanya yang kritisin eksistensi keluarga Nabi. Kasihan nanti pas lagi di akhirat. Pas lagi nanti pas lagi Imam Mahdi turun, orang-orang pada makmum sama Imam Mahdi udah pada ngebaiat lah, dia makmumnya sama siapa? Sama Dajjal. Walhamdulillah. Jangan sampai tuh, ya kan, keluarga Nabi diberikan sholawat. Kasihan miskin. Nggak ngikut sama Nabi, kasihan deh. Gitu. Kemudian berikutnya, sholawat serta salam juga tercurahkan kepada siapa? Kepada para pengikut mereka. Siapa tuh? Kepada keluarga Nabi, yang ngikutin keluarga Nabi, yang ngikutin sahabat Nabi. Kasihan yang nggak ngikutin. Kayak gitu. Wa alaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, kepada para pengikutnya yang ngikutin sahabat, keluarga Nabi sampai hari kiamat terjadi. Sholawat itu tercurahkan kepada mereka. Masya Allah.
Wa ba'du, adapun setelah itu kata Habib Muhammad nih, fahadhihi nubdzatun muhimmatun. Ini adalah sebuah intisari. Jadi di dalam kitab ini ada banyak intisari yang penting diketahui, yang sangat dibutuhkan oleh perempuan untuk diketahui. Perempuan mana aja? Al-mu'minat, perempuan-perempuan mukmin yang baik, perempuan mukminat itu harus tahu. Min umurit toharoh, dari terkait perkara-perkara yang berkaitan dengan toharoh, bersuci, tata cara bersuci, baik ketika baru bangun tidur, nanti dirinya bersuci untuk beristinja dulu deh, namanya buang air kecil, buang air besar, habis itu dia wudhu. Kalau lagi janabah, kalau lagi hadas besar, maka dirinya diwajibkan mandi besar. Kemudian kalau lagi haid, lagi bersih lagi haid, gimana? Kalau lagi nifas, abis ngebrojol, abis bunting ngebrojol, gimana tuh dia ngebersihinnya, hukumnya gimana? Kemudian terkait dengan sholat, kalau udah keluar haid, bersih tengah-tengah zuhur, tengah-tengah waktu zuhur, artinya pada saat jam 2 dirinya berhenti, apakah dirinya wajib sholat? Nanti dibahas di kitab sini, ya kan? Saya kasih spill dikit, bocorin. Wajib begitu perempuan, dirinya bersuci, mandi, sekalipun di kantor, Ustaz, sekalipun di kantor, kudu mandi, langsung buru-buru sholat, laksanain sholat tuh. Wa ghairi dzalik, dan segala yang terkait dengan urusan perempuan. Disinilah kenapa kok beliau pengen banget nyusun kitab ini. Alasannya beliau sebutkan, waqad balaghana an sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, telah sampai kepada kami sebuah pesan dari seorang ulama besar namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, yang mana kitab karya beliau ini dijadikan rujukan oleh dominan seluruh pesantren di Indonesia. Nama kitabnya apa? Bughyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman al-Masyhur gitu. Sebutannya biasanya kalau di sana sebutnya Habib al-Masyhur. Beliau punya kitab tuh sampai Indonesia. Kasihan orang-orang yang kritisin, bikin kitab nggak diakuin di dalam negeri, apalagi di luar negeri. Seperti itu. Kemudian berikutnya pesannya Habib Muhammad apa? Annahu kana yuhibbu ayyatasadda ahadun li jam'i mithliha liyaqra'aha an-nisa fi majami'ihinna. Nah, Habib Muhammad pernah bilang bahwasanya beliau tuh sangat suka, kepengen banget namanya ngumpulin suatu ilmu, suatu susunan yang mana ini sangat jadi rujukan dasar bagi orang-orang perempuan, untuk sebagai rujukan terkait hal bersuci, nanti dia ngerujuk ke itu. Terkait dengan haid, merujuk ke itu. Terkait dengan nifas, terkait dengan namanya jual beli perhiasan emas, beliau pengen banget tuh di situ. Wa yata'arrafna ma'aniha au ma'ani misliha, dan biar dirinya perempuan itu menjadi tahu makna-makna hikmah-hikmah yang terdapat di dalam ibadah-ibadah tersebut. Jadi yang mana hikmah itu bisa membentuk, mendorong sebagai sebuah motivasi dirinya menjadi lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri. Fa inna ta'allumal ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah kama fil hadis. Sungguh mempelajari ilmu itu adalah sebuah fardu, suatu kewajiban bagi siapa? Bagi muslim ataupun muslimah. Jadi nggak terbatas bagi muslim yang laki-laki doang, nggak ada. Sama rata muslim muslimah. Masa yang masuk surga cuman muslim doang? Kan enggak. Muslim sama muslimah berhak dua-duanya untuk masuk surganya Allah. Amin. Sebagaimana dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dengar Abu Darda dari Rasul. Beliau Nabi pernah bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari sebuah jalan, artinya dia menyusuri jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya dalam menyusuri jalan tersebut sampai dirinya masuk surga. Itu tuh jaminan Allah, artinya udah dijamin sama Allah. Semua urusannya nyampe, udah kasarnya deh, udah
blok A, blok B, blok C, pilih blok A, jalan tol, udah jelas di depannya surga. Nggak ada tuh namanya belok lempang, nggak ada yang mengsong. Kalau ini lempeng aja gitu. Kemudian kata Nabi juga bilang, nih ya kan keutamaannya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan. Sungguh para malaikat itu bakal ngedatengin orang-orang penuntut ilmu dan meletakkan sayap-sayapnya mereka menaungi sebagai payung kepada penuntut ilmu dalam rangka apa? Minta redho kepada Allah dan juga ngedoain orang-orang. Kalau biasanya orang-orang pamer pakai namanya harta nih, mobil Ferrari keren. Kita dinaungin lagi di jalan, kita dinaungin sama Ferrari biar keren. Kalau ini beda lagi. Makhluknya gede, namanya malaikat. Gitu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Kata Nabi ditambahin lagi. Kalau udah malaikat emang cuman segitu doang? Oh enggak, kata Nabi. Ditambahin lagi, seluruh alam semesta baik yang di langit, penduduk langit. Kan kita kan penduduk bumi. Ada gak penduduk langit? Ada juga penduduk langit, baik para malaikat, ya kan? Para namanya burung-burung apa semacam tinggal di langit itu. Yang mana kita nggak ketahuin hal tersebut. Penduduk langit secara rinci. Tapi penduduk bumi kita bisa kenal, kita bisa ngeliat secara langsung. Itu adalah manusia. Kemudian namanya binatang-binatang, ada kucing, ada guguk, ada pig, ada yang lain, semuanya hatal hitan. Yang di laut masuk gak, Ustaz? Masuk. Bahkan sampai namanya ikan paus, ikan yang ada di laut. Orang yang belajar di daratan, makhluk yang ada di laut ngapain tuh? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Bukan buat siapa ya? Bukan buat makhluk tersebut, karena dirinya nggak punya namanya kesalahan dan hitungan salah dosa, nggak ada. Makhluk selain manusia nggak ada. Mereka pada minta istighfar buat makhluk yang menuntut ilmu, yaitulah manusia tersebut. Dalam rangka di sini adalah perempuan yang mencari ilmu buat dirinya beramal soleh, jadi perhiasan yang indah di mata Allah, di mata keluarganya. Amin. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawaib. Kemudian apalagi keutamaannya, kata Nabi, keutamaan orang yang alim, orang yang tahu ilmunya. Ini belum ngamalin ilmunya, baru tahu ilmunya. Keutamaan orang yang tahu ilmu dibanding alal abid, seorang hamba yang abid, seneng banget sama ibadah. Dia sholat sunnah berkali-kali, sujud naik, siang puasa, malam sholat tahajud, sholat malam, dihidupin semuanya. Keutamaannya apa? Apakah kalah seorang yang menuntut ilmu? Oh tidak, kata Nabi, enggak. Keutamaan orang yang alim, yang tahu ilmu doang, dibanding orang yang ibadah terus menerus, seperti bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Saat kan kalau bintang-bintang gede-gede, tapi kan cahayanya kan kecil-kecil kalau kita di mata manusia. Kenapa kok begitu? Emang dengan pendekatan makhluk itu, Allah ketika memberikan penjelasan kepada manusia ataupun Rasulullah memberikan penjelasan tentang perkara akhirat dengan pendekatan yang mana manusia ketahui, itu nggak boleh. Oh, ada. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di awal-awal tuh, Allah nggak malu, ya kan? Allah nggak ada sungkan-sungkan sekalipun memberikan perumpamaan dengan menggunakan nyamuk, makhluk terkecil, untuk memberikan perumpamaan, beri faham manusia biar paham pakai perumpamaan kecil aja tuh. Karena semuanya adalah makhluk Allah, yang menunjukkan semua makhluk merujuk kepada Sang Pencipta yang esa dan tunggal, yaitu adalah Allah Ta'ala. Nah, ini keutamaannya nih. Keutamaan orang yang alim dibanding orang yang abid. Beribadah doang tapi gak mau nuntut ilmu, sombong dirinya. Jadi kenapa kok bisa gitu? Coba kita telusuri. Karena seorang yang hamba yang beribadah, seorang manusia itu diberikan keutamaan, seorang Bani Adam itu diberikan keutamaan. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam ketika di hadapan Allah sama malaikat tuh, para malaikat nanya, kenapa engkau ya Allah menciptakan makhluk yang menjadi khalifah di atas muka bumi, sedangkan kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih mengagungkan engkau ya Allah. Kata Allah,
Kamu nggak tahu ada apa di Nabi Adam ini. Ketika Nabi Adam udah rampung, Nabi Adam diperintah sama Allah, tunjukin ilmu yang kamu miliki yang sudah Allah ajarkan. Semua nama yang ada di muka bumi, bahkan nama-nama makhluk yang akan terjadi sampai di hari kiamat, beliau tahu. Nabi Adam, itu keilmuannya tuh. Beliau tahu makhluk-makhluk namanya, ada binatang, ada kucing, ada apa tuh namanya, dinosaurus, brontosaurus, bronto apa tuh, gitu-gitu. Nabi Adam tahu. Itulah keutamaannya di atas malaikat, karena dengan ilmu. Karena dengan ilmu, makhluk Bani Adam ini bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal. Karena nggak mungkin amal kecuali dengan ilmu. Orang nggak bisa dapetin duit kecuali dirinya kerja. Orang nggak bisa kerja kalau nggak punya ilmu. Jadi orang nggak bisa punya skill dalam beramal kecuali dirinya nuntut ilmu terlebih dahulu. Tetapi ilmu tuh ada dua bagian. Ada namanya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada ilmu yang cuma sebatas wawasan. Wawasan dirinya tahu, tapi nggak bisa bikin namanya tuh nambah takut kepada Allah. Contoh, dirinya tahu ilmu matematika, tapi dirinya nggak bisa tuh merujuk kepada Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Seperti itu. Dirinya tahu biografi, dirinya tahu reproduksi, tapi dirinya nggak bikin dirinya nambah takut kepada Allah. Padahal Allah jelasin dalam Al-Quran, Allah mengklaim bahwasanya Allah menciptakan awal mula penciptaan manusia itu dengan namanya mudghah, ya kan, bentuk janin kecil. Berikutnya Allah mengklaim di dalam Al-Quran Al-Karim awal mula penciptaan manusia berawal dari air yang hina yang muncrat. Seperti itu. Ini menjelas, Al-Quran bukan kitab sains tapi kitab isyarat, tanda-tanda. Allah ngasih tanda-tanda kebesaran absolut kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tetapi kok manusia nggak bisa ngambil pelajaran dari hal itu? Sungguh bodoh seperti itu. Bahkan perintah Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Gunakan akal. Allah nggak gunakan namanya, udah terima kayak orang-orang kaum Trinitas. Nggak yang sok paling hebat dengan namanya kemajuan peradaban dengan akal, tapi dirinya nggak bisa kenal sama namanya Tuhan. Bodoh, miskin, kasihan, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah warisannya para nabi. Para nabi itu nggak ngewarisin harta, kata Nabi. Nabi Muhammad SAW, beliau juga bilang, Nabi, saya nggak ngewarisin namanya harta, tapi saya ngewarisin ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut bisa mengajarkan Bani Adam menambah amalan, mendekatkan diri kepada Allah, kelak dirinya wafat bisa masuk surganya Allah. Amin. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Tuh dijelasin. Sesungguhnya para nabi itu nggak ngewarisin dinar ataupun dirham satupun. Wa innama warrasul ilma. Sungguh mereka itu hanyalah mewarisi ilmu. Faman akhadzahu akhadza bihadzin wafirin. Barang siapa yang ngambil dengan semangat, dengan sepenuh hati, dengan benar-benar teguh, kokoh, tekun terhadap warisan yang diwarisi oleh para nabi, maka dirinya sungguh telah mengambil porsi yang sangat besar yang gak bakal dimiliki penduduk bumi yang lainnya. Yang mana Nabi Adam diangkat diunggulkan di atas para malaikat, itu karena memiliki ilmu. Dengan ilmu dirinya bisa beramal. Karena Allah ciptakan akal manusia, ruh disatukan sama akal, disatukan ke dalam janin, dilahirkan sebagai manusia. Dirinya tuh dilahirkan dalam keadaan kosong, sebagai kanvas yang kosong. Dirinya akan tertulis salah dan benar ketika dirinya sudah mencakup umur baligh. Dengan ilmu dirinya bisa menambah pengetahuan. Arti kata nih kosongan nih kanvas. Allah ingin menguji kepada manusia. Kanvas kosong ini seberapa jauh, seberapa besar effortnya manusia ini mencari kebenaran absolut Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak lepas begitu aja, Allah kasih akal sebagai tools. Kalau zaman sekarang tools, orang malas namanya hitung 5 tambah 5. Bahkan anak SMA dia nggak tahu 5 kali 5 25. Pakai kalkulator. Allah udah kasih tools namanya akal. Kok masih belum bisa juga nih? Miskin, kasihan ini orang. Kalau makhluk-makhluk yang lain gimana itu Ustaz? Apakah mereka sudah tahu keabsolutan
ketuhanan yang benar-benar berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mereka bahkan dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, itu para tumbuh-tumbuhan, para makhluk itu semuanya bertasbih, senantiasa bertasbih, mengagungkan Allah. Bumi semua mengagungkan Allah, kecuali manusia. Manusia nanti diuji dengan namanya diturunin kitabullah, cuman pakai kanvas kosong dulu, seperti itu. Nah, disinilah kita akan mempelajari seperti itu. Wa ma'lumun, dan kita sebagaimana yang kita ketahui menurut para ahli ilmu bahwa annal istighala bil ilmi min afdhalit ta'at, bahwasannya menyibukkan diri untuk menuntut ilmu adalah termasuk ketaatan yang paling afdol, paling utama di antara seluruh ketaatan yang lainnya, dan yang paling indah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fataqriru mithli hadhihi an-nubdhah fi majami'in nisa afdalu min istighalihinna bi nahwi dzikrin aw kalamin mubahin. Nah, makanya mempelajari ilmu semacam ini, yang mana buat perempuan ini, intisari perempuan ini lebih utama daripada mereka menyibukkan para perempuan ini dengan berzikir. Oh, emang zikir gak punya keutamaan? Karena dalilnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah ketahuilah berzikir kepada Allah itu tatmainnul qulub, mendatangkan ketenangan, rileks di dalam hati manusia. Oh iya, sungguh jelas. Zikir itu punya namanya ketenangan hati. Tetapi ini lebih utama lagi, menyibukkan diri dengan ilmu, yang mana nanti bakal muncul ilmu berzikir yang lain. Contoh, seseorang dirinya tahu la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, utama, bagus, indah. Tapi apakah dirinya tahu ketika seseorang manusia berzikir ya basit 10 kali setelah sholat duha, bakal dibuka pintu rezeki yang lainnya? Kan jadi kunci. Seperti itu. Cuma gara-gara apa? Belajar zikir ya basit 10 kali setelah sholat duha. Ya, seperti itu. Au kalamin mubah, daripada berbicara gunjang-gunjing, ucapan-ucapan yang memang boleh dibicarakan, seperti namanya kita berdiskusi tentang suatu permasalahan. Setidaknya dirinya nggak ghibah ya. Lebih-lebih kalau ghibah dosa. Ini yang mubah aja masih kalah sama namanya nuntut ilmu. Kalau yang ini, yang ghibah udah pasti haram. Wadzalika lima ruwiya, hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dirinya berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar menuju masjid. Ketika sampai di masjid, beliau menemukan 2 majelis. Di dalam majelis tersebut, di dalam masjid itu ada 2 majelis. Satu majlisun yatafaqqahun, satu majelis mempelajari ilmu fikih, ilmu memang berkaitan dengan hukum namanya sholat ini apakah sunnah, apakah wajib, seperti itu. Jadi mereka mempelajari ilmu, menuntut ilmu, majelis ilmu. Majelis yang kedua nih, Nabi ngelihat majelis yang kedua apa ya? Wa majlisun yad'unallaha wa yas'alunahu. Satu majelis mereka sama-sama bareng-bareng berdoa kepada Allah. Majelis zikir, majelis doa kepada Allah. Panjatin doa, ya kan? Nabi nemuin 2 majelis. Kata Nabi apa? Kilal majlisaini ila khairin. Kedua majelis itu baik. Dua-dua majelis itu sungguh mendatangkan kebaikan. Amma haula'i fayad'unallaha ta'ala, kalau yang sono, majelis yang sono lagi doa kepada Allah, manjatin permohonan kepada Allah Ta'ala. Kalau yang sono, majelis yang sono, haula'i fayata'allamun, mereka menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan mereka saling mengajarkan ilmu kepada orang yang sebelumnya tidak tahu hukum atau tidak tahu ilmu tersebut, maka menjadi tahu. Maka majelis yang sana lebih utama, dikarenakan ada namanya taklim, saling mengajarkan. Karena kenapa kok dia punya ada keutamaan dibanding majelis yang berdoa, majelis zikir sama-sama bareng-bareng doa kepada Allah? Karena aku, kata Nabi Rasulullah SAW, aku diutus sebagai pengajar, sebagai orang yang mengajarkan umat akhir zaman, untuk mengenalkan mereka kepada siapa mereka harusnya menyembah, kepada siapa mereka harusnya
tahu Tuhannya, mereka menyembah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu kepada Allah, kayak gitu. Kemudian Nabi duduk bersama-sama sama siapa? Sama majelis yang nuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan Abdullah ibn Majah. Nah, kata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar nih, kata beliau, saya namakan buku kecil ini dengan nama At-Tadhkirah Al-Hadramiyah sebagai pengingat. Nah, kitab buku pengingat dalam perkara hal-hal yang wajib diketahui oleh perempuan tentang perkara agama. Seperti itu. Waqad ihtawat walhamdulillah ala jumlatin min ahkam. Nanti berikutnya tuh kita akan baru memasuki hal-hal yang memang sudah menjadi intisarinya. Sebagai prolog ke dalam intisari, beliau mengatakan kitab ini akan terkandung, alhamdulillah kitab ini akan terkandung di mana di dalamnya itu ada namanya kumpulan-kumpulan penjelasan tentang hukum yang telah Allah syariatkan kepada perempuan, yang mana nggak ada keselamatan bagi seorang hamba di hari kiamat nanti tuh. Ketika hari kiamat udah terjadi, udah semua hamba dihadapkan pada di hari kiamat itu, kecuali perempuan-perempuan nih itu nggak bakal selamat, kecuali perempuan-perempuan yang nuntut ilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Seperti itu. Inilah sebagai pengantar untuk memasuki kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah. Alhamdulillah. Kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.